Halo Sobat Dolan. Kali ini Anjar Turindo mau eksplor Desa Sungai Langka, salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Gedong Tatakan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Desa Sungai Langka awal mulanya berasal dari areal perkebunan asing Belanda yang dibumi hanguskan oleh bala tentara pendudukan Jepang pada tahun 1945. Kemudian pada tahun 1945 tanah bekas perkebunan itu dikelola kembali, dan bertindak sebagai koordinatornya adalah Bapak Sabicun dan kawan-kawan sampai dengan tahun 1950. Selanjutnya oleh Bapak Residen Lampung, yaitu Mr. Gele Harun ditempatkan satu kompi Koeps Cadangan Nasional (CTN) yang didatangkan dari Jawa Timur. Kompi C di bawah pimpinan Bapak Letu Suprapto, dan rombongan kompi C ini diberikan areal tanah perkebunan Sungai Langka untuk dijadikan kegiatan atau usaha yang dipimpin langsung oleh Bapak Sadikin dan Letu Suprapto yang meliputi kegiatan usaha perkebunan kopi dan karet pembuatan dam pengairan. Dam C di wilayah Linti kolam permandian pembangunan perumahan untuk anggota kompi C. Kolam peninggalan Belanda ada lah. Di mana? Ada. Di atas. Sebelum lanjut ke video berikutnya, buat Sobat Dolan yang baru menonton atau menemukan video kami, silakan like, subscribe, dan share link video ini ya. Oh ya, Anjar Turindo adalah salah satu rekomendasi Biro Jasa Perjalanan Pariwisata di Salatiga, juga penyedia armada yang berlisensi resmi dari pemerintahan Kabupaten Semarang. Terima kasih buat Sobat Dolan yang sudah menonton video kami sampai selesai. Lumayan stabil. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 3 Mei tahun 1954 berdasarkan keputusan Presiden RI seluruh CTN tersebut dikembalikan pada masyarakat. Sehubungan dengan ini maka seluruh penduduk yang berada di areal Sungai Langka digabungkan kepada pemerintah Desa Bertung dengan status pedukuhan yang dipimpin oleh seorang kami tua, yang dijabat oleh Bapak Sadiki. Dengan dibubarkannya CTN dan seluruh anggotanya dikembalikan pada masyarakat, tanah bekas perkebunan tersebut diusahakan oleh masing-masing penduduk. Ternyata perkembangan penduduk semakin pesat sekali. Hal ini terlihat dari semakin terlihatnya meningkatnya taraf hidup masyarakat.
dan perkembangan usaha pertanian yang tidak hanya tergantung pada hasil perkebunan saja. Pada tanggal 4 Januari tahun 1963, pengelolaan areal perkebunan yang dipimpin Bapak Sabihun diserahkan dan digabungkan kepada PTP 7 Nusantara Berhulu. Dalam hal kepemimpinan, pemerintah pedukuhan juga terjadi penggantian kami tua pada tahun 1967 dari Bapak Sadikin kepada Bapak Hashim. Dengan perkembangan yang pesat, di pedukuhan Sungai Langka pada waktu itu mendorong para tokoh dan pemuka masyarakat untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah agar status Sungai Langka dapat dipisahkan dari Desa Bernung. Sebagai desa induknya menjadi desa definitif atas usul permohonan tersebut. Pada tahun 1972 telah diadakan peninjauan oleh suatu tim dari Provinsi Lampung yang tergabung dalam Dewan Land Use pada waktu itu. Desa wisata PLN. Setelah melalui proses peninjauan dan penelitian, pada tahun 1975 resmilah Sungai Langka menjadi status desa pemekaran dari Desa Induk Bernung dengan sebuah kampung susukan. Hal ini tercantum dalam surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Lampung Selatan nomor 108 V. Des. Tanggal 15 September tahun 1975 dan ditujukan sebagai pejabat kepala kampung susukan adalah Hashim dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Lampung Selatan nomor 109 Desember tanggal 15 September tahun 1975. Desa Sungai Langka memiliki 8 wilayah pedusunan yang meliputi Dusun Sungai Langka IA, IB, 2A, IIB, 3A, 3B, 4A dan 4B. Kemudian dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Lampung Selatan nomor 46 V Desember tanggal 2 Agustus tahun 1976 jabatan Kepala Kampung Susukan atas nama Bapak Hashim diganti oleh Bapak Hadi Utomo dengan sebutan pejabat Kepala Desa Sungai Langka sampai dengan tahun 1980. Untuk pertama kali pada tahun 1980, Desa Sungai Langka melaksanakan pemilihan kepala desa yang pada waktu itu terpilih menjadi kepala desa adalah Bapak Sujono yang kemudian ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Lampung Selatan nomor OP 410/435 Desember 1980. Masa kepemimpinan Bapak Sujono hanya sampai tahun 1986. Karena pada tanggal 5 April tahun 1986 Bapak Sujono meninggal dunia dan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut diangkatlah sebagai pejabat sementara adalah Bapak Imam Sujono sesuai dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Lampung Selatan nomor OP
410/44, tanggal 28 Agustus tahun 1986. Untuk mengisi kekosongan dalam jabatan kepala desa, maka pada tanggal 9 Desember tahun 1987 telah diadakan pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Bapak Sukijo Hadi dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Lampung Selatan nomor 104 PEMDESH-KLS 1987 dan dilantik pada tanggal 28 April tahun 1988.